Assalamualaikum teman-teman. Kali ini di Cilacap sedang banyak laron nih. Laron itu adalah rayap terbang atau rayap bersayap. Laron adalah bagian awal dari setiap siklus hidup rayap atau fase di mana kasta rayap telah siap untuk reproduksi dan membangun koloni baru. Laron kecil seringkali ditemukan terbang berkerumun sebelum dan sesudah hujan turun. Laron biasanya terbang mengerumuni sumber cahaya, seperti di bawah lampu rumah dan lampu jalan, sebelum akhirnya mendarat di tanah dan melepaskan sayapnya untuk berkembang biak dan mendirikan koloni baru. Adanya laron di sekitar kita menandakan akan adanya rayap yang akan menyerang daerah kita loh. Hati-hati ya. Karena laron adalah rayap, dari mana laron muncul tergantung pada spesies dan jenis rayap yang berada atau dekat rumah Anda. Ada dua jenis rayap yang paling sering ditemukan di Indonesia, rayap tanah dan rayap kayu kering. Biasanya orang Jawa kalau mau mengusir laron itu dengan ember yang dikasih cahaya. Iya, Dedek benar. Ember dikasih air, itu biar jadi perangkap laron ya teman-teman. Nanti laronnya banyak yang masuk ke dalam ember itu dan nggak bisa lepas. Kok Dedek tahu sih cara nangkap laron bagaimana? Kata siapa? Tahu sendiri, pernah lihat. Oh, siapa? Utinya ya? Uti sama Akung? Oh iya. Kalau kayak gitu udah dapat banyak, laronnya diapain sama Uti? Dikasih air. Kasih air, itu embernya kasih air. Terus lilin. Sama lilin di tengah-tengah. Dinyalain. Terus? Udah. Nanti laronnya banyak. Nanti kalau udah banyak ditangkap diapain? Dibuang ya. Kalau ya. buat makan ikan. Oh iya, itu buat makan ikan, Dek. Kebetulan punya ikan. Iya, aku punya ikan juga ya. Jadi itu memang bagus ya buat pakan ikan. Jadi dimanfaatkan saja daripada nanti kalau rayapnya lepas terus mendirikan koloni baru, artinya tempat kita banyak rayapnya. Rayap itu apa? Ini laron kan nanti jadi induk-induknya rayap. Kan bahaya banget, Dek. Oh, rayap yang suka makan kayu ya? Iya, rayap itu suka makan kayu, tapi ada juga rayap yang tinggal di tanah, di kayu rumah, itu makan kayu. Bahaya banget kan. Laron sama halnya dengan serangga terbang nokturnal pada umumnya, seperti ngengat dan kumbang. Laron juga sangat tertarik dengan sumber cahaya. Ini adalah alasan utama mengapa Anda akan sering menemukan banyak dari mereka terbang berkerumun di bawah lampu jalan atau lampu teras. Laron tidak beracun, menggigit dan menyengat manusia dengan cara apapun. Namun, menemukan banyak laron yang terbang di dalam rumah tentu merupakan hal yang menjengkelkan. Tapi Anda harus merasa khawatir ketika Anda melihat banyak sayap laron yang terlepas di dalam ataupun di luar rumah, karena ini mungkin menjadi tanda awal dari gejala serangan rayap di rumah Anda. Aduh, gimana nih? Kehadiran rayap bersayap tentu bisa sangat mengganggu bagi setiap pemilik rumah. Tetapi hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi laron di sekitar rumah adalah dengan mematikan semua lampu, baik pencahayaan di dalam maupun luar ruangan semalaman. Selain itu, menutup jendela dan pintu serta ventilasi juga membantu Anda untuk mengatasi laron yang terbang di luar lingkungan rumah agar tidak masuk ke rumah Anda. Nah, di sini rayap udah mulai melepaskan sayapnya nih, bahaya.
Nanti kita akan kumpulkan biar jangan sampai menyebar di rumah. Ukurannya tidak lebih besar dari uang Rp1.000 ya. Tapi tingkat kerusakannya nanti bisa berbahaya sekali ya. Pintu, gawang, atap nanti bisa dimakan rayap habis nanti. Jadi sebelum terlanjur, mending kalau masih seperti ini kita kumpulkan saja. Kalau yang suka mancing ya buat pakan mancing, kalau yang nggak suka ya dikumpulkan, dimusnahkan. Ini namanya Jangan laron sampai ya? berkembang biak dan menjadi koloni baru. Nah ini sepertinya ini udah mulai nih ada proses pendekatan. Iya, karena ayah sengaja mancing pakai Menurut Profesor Dr. Syaukani, guru besar bidang entomologi taksonomi rayap dari Universitas Syah Kuala di Banda Aceh, laron merupakan rayap bersayap yang datang dari kasta reproduktif. Pada dasarnya, rayap merupakan salah satu binatang sosial yang paling maju dalam kelompok serangga. Keren ya? Ini ada istilah Mereka hidup mimi dalam laron koloni mono. dengan berbagai bentuk morfologi yang beragam dalam spesies kayak gini nih, maupun bentukan. satu kasta. Wow. Kenapa Rayap tanah kalau akan laron menggali jatuh tanah itu terus langsung ketika pawai? ingin membangun Jangan, koloni biarin, baru. biarin. Begitupun dengan Ini yang dinamakan rayap mimi kayu laron mono itu kayak yang gini. mencari kayu untuk koloni Pawai. barunya. Ya, Lah ini yang kayu kenapa ini harus yang bisa memakan pintu-pintu kita. Apakah Nah, berkelahi? kalau Biarin, jangan diambil ya. Laron udah seperti lihat ini ngapain mereka sebetulnya, saling penasaran. mengejar ya satu sama lain, itu mereka Lihat sedang nih pada ini nih. berkembang biak ya. Saling Memang tugas menggigit. mereka Ini maksudnya kalau apa sudah ya? terbang dan keluar, Teliti di sini, Dek. mereka akan berkembang biak. Biarin, biarin, Seperti Dek. ini nih caranya. Ayah mau Seperti ini lihat, baru dulu. sekali juga ini, lihat. Nanti akan terjadi Dedeknya dasar persilangan. Kamu anak bingkil sih. Laron itu menyukai lampu karena menurut para ahli, laron akan segera mencari sumber cahaya setelah ia keluar dari sarangnya. Taruh saja. Karena mereka membutuhkan suhu yang Dia hangat berpisah. yang dipancarkan oleh lampu. Mereka bisa lepas. Selain itu, laron akan Coba berkumpul yang- di ini yang dekat lain cahaya juga. lampu Yang untuk lain membentuk berkumpul ikatan lagi. dan mencari pasangan sebelum fajar tiba. Wah, Dedek bisa mancing Nah, nih. setelah menemukan pasangan seperti ini, Tangannya Dedek. mereka iya, betul, itu ini akan memang mencari bisa buat mancing, lubang dan akan membentuk koloni-koloni baru, teman-teman. Kalau rayap tanah bisa itu akan buat masuk ke pakan dalam ikan. tanah yang lembab dan Isinya basah bagus. dan meletakkan telur mereka di Dimakan sana juga bisa untuk sama ditetaskan manusia, ini menjadi nggak apa-apa. rayap. Laron dapat melihat dengan baik jika terdapat cahaya di sekitarnya. Hal Laron. ini berbeda dengan rayap kasta pekerja vitamin. dan prajurit yang buta. Kalau doyan sih. Ada yang menarik nih, kisah percintaan laron itu termasuk kisah tragis loh. Karena laron memiliki siklus hidup yang pendek, terutama jika mereka tidak menemukan pasangan. Laron akan mati apabila tidak menemukan pasangan, teman-teman. Bahkan dari semua udah laron dulu yang ya, ada, teman-teman. hanya sebagian saja yang dapat selamat. Yang namanya Hal tersebut laron. diakibatkan oleh banyaknya predator di alam seperti burung, tokek, cecak, dan lain-lain yang makan laron ini ya. Assalamualaikum gitu. Nah, kalau laron ini tidak menemukan pasangan, mereka itu akan terus aktif di luar sarang. Mereka akan tetap di luar dan terkena sinar matahari. Nah, setelah terkena matahari, tubuh mereka akan menjadi kering, teman-teman, dan mereka akan mati. Oke, sekian dulu ya info tentang rayap terbang atau laron ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.